Bismillah. Sahabatku petani muslim yang semoga Allah berkahi kehidupan anda. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu, bercampurlah dengan benar dan wajar, kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Ada kemiripan antara seorang istri bagi seorang suami dengan ladang bagi seorang petani. Ladang bagi seorang petani adalah tempat bercocok tanam, tempat dia mengolah tanahnya dengan cara dicangkul maupun dibajak, yang kemudian dijadikan tempat menyemai benih atau menanam bibit sehingga akan tumbuh tanaman yang dia inginkan untuk dibudidayakan. Sementara istri bagi seorang suami adalah tempat menyemai benih cinta suami sehingga akan tumbuh di rahim istrinya buah hati yang diidam-idamkan. Seorang suami yang sedang berhubungan badan dengan istrinya pada hakikatnya sama dengan seorang petani yang sedang menggarap ladangnya. Jika kegiatan terakhir suami ketika berhubungan badan dengan istrinya yang merupakan puncaknya adalah mengeluarkan benih cintanya ke rahim istrinya, begitu juga petani kegiatan akhir menggarap ladangnya adalah menyemai benih atau menanam bibit tanaman. Sahabatku petani muslim yang semoga Allah berkahi kehidupan anda, dalam ayat tersebut disebutkan, maka datangilah ladangmu itu, bercampurlah dengan benar dan wajar, kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Artinya ada dua hal yang diberikan kebebasan dalam waktu dan bagaimana caranya. Kebebasan pertama adalah kebebasan waktu. Jadi waktu menggauli istri adalah bebas, kapan saja, bisa malam ataupun siang, pagi ataupun sore. Meskipun bebas tetapi tidak mutlak. Namun begitu ada waktu terlarang, yaitu ketika seorang istri sedang haid atau nifas. Seorang suami yang menggauli istrinya ketika haid atau nifas sama seperti seorang petani yang menggarap ladangnya tetapi di waktu yang tidak tepat dan tidak memungkinkan, sehingga sebagai seorang petani maka harus memperhatikan situasi dan kondisi. Memang kapan saja boleh dilakukan penanaman, boleh dilakukan penyemaian, tetapi ada kalanya di saat-saat tertentu tidak bisa dilakukan penanaman. Misalkan saja ketika terjadi kekeringan, tidak mungkin dilakukan penyemaian benih sehingga ladang tidak bisa digarap dan disemai benih tidak akan tumbuh karena sedang terjadi kekeringan. Begitu juga ketika sedang banjir atau hujan besar, maka bila petani tetap menyemai benih, justru benih akan terbawa air atau tidak akan tumbuh. Kebebasan kedua adalah kebebasan caranya. Jadi cara menggauli istri adalah bebas. Bagaimanapun caranya, bisa sambil berdiri, sambil duduk ataupun sambil tiduran. Bebas bagaimanapun arahnya, baik lewat depan maupun lewat belakang, tetapi tetap mengarah ke rahim atau kemaluan istri. Ayat ini jelas membolehkan menggauli istri lewat belakang tetapi tetap mengarah ke kemaluan atau rahim istri, dan sebaliknya ayat ini jelas melarang menggauli istri mengarah ke anus atau ke dubur istri. Seorang yang menggauli istrinya lewat dubur atau anus istrinya adalah seperti seorang petani yang menyemai benih tapi bukan di ladangnya, karena ladangnya adalah rahim, sedangkan saluran menuju rahim hanya melalui kemaluan seorang istri. Maka seorang yang menggauli istrinya bukan di kemaluannya, maka seperti seorang petani yang menyemai benih
tetapi bukan di ladangnya. Belum lagi saluran anus atau dubur adalah tempat keluarnya tahi kotoran seorang manusia, tempat buang air besar, salurannya menuju ke usus besar, tempat kotoran manusia yang sangat kotor, sangat najis dan sangat menjijikkan, sangat tidak sehat. Ibaratnya seorang petani yang menyemai benihnya ke saluran pembuangan air atau got yang banyak kotorannya, yang penuh dengan limbah atau polutan, maka selain yang dilakukan sia-sia karena benihnya tidak akan tumbuh, juga merupakan tindakan yang tidak sehat. Sahabatku petani muslim yang semoga Allah berkahi kehidupan Anda, ladang adalah tempat tumbuh benih tanaman, sedangkan seorang istri mempunyai rahim, tempat tumbuhnya janin. Dari permisalan antara ladang dengan istri inilah akan tampak jelas penyimpangan seksual. Semuanya akan tampak jelas penyimpangannya dengan logika dan akal sehat. Dengan permisalan ini, sepasang homoseksual misalnya, atau gay yang menikah dengan sesama laki-laki, maka permisalannya seperti seorang petani mau bercocok tanam tetapi tidak mempunyai ladang. Itulah permisalannya. Sebagaimana seorang suami yang mempunyai istri seorang laki-laki yang tidak mempunyai rahim, bagaimanakah caranya dia menyemai benihnya? Begitu juga sepasang lesbian yang menikah sesama perempuan, maka permisalannya seperti halnya ada dua ladang, tetapi tidak ada petaninya. Bagaimana mungkin dua ladang itu akan menghasilkan tanaman kalau tidak ada petani yang menyemai dan merawat ladangnya? Yang ada, kedua ladang tersebut akan menjadi ladang yang gersang, tidak terurus, dan akhirnya menjadi ladang yang mati yang tidak bisa menghasilkan tanaman sama sekali. Sahabatku petani muslim yang semoga Allah berkahi kehidupan Anda, untuk menutup pembahasan masalah ini, saya akan menekankan tentang masalah suami bisa menggauli istrinya tidak lain karena suami telah memberikan nafkah atau menafkahi istrinya, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan istrinya. Sehingga seorang suami jangan sampai tidak memberikan nafkah karena itu kewajiban, tetapi hanya maunya menuntut haknya untuk dilayani urusan ranjangnya. Permisalannya seperti seorang petani yang menelantarkan ladangnya, dibiarkan begitu saja sehingga tanahnya tandus, ataupun tumbuh tanaman liar dan semak belukar. Kemudian petani tersebut ketika mendapat ladang yang tidak dia urus tersebut langsung ingin menanaminya. Bagaimana mungkin benih atau bibit tanaman akan tumbuh dengan baik? Ladang itu perlu diurus, diolah tanahnya, dibuat parit-parit untuk saluran pengairan, dibersihkan dulu rumput dan tanaman-tanaman liarnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Begitu juga seorang istri perlu diberi nafkah, dicukupi makannya, diberikan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Jangan disia-siakan.